Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang as-sunanu fis shalah, sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya di dalam salat. Kemarin kita sudah membahas salah satu kesunahannya adalah mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan telinga. Itu kita sudah bahas ya. Sunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga di 4 tempat. Pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat ruku', yang ketiga saat i'tidal, dan yang keempat adalah bangun dari tasyahud awal. Nah, itu ingat kuncinya itu ya, bangun dari tasyahud awal. Kemarin kita sudah bahas banyak teka-teki pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tasyahud awal kemarin. Gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian nggih. Berkenaan dengan videonya Ustaz Baha yang ngaji bareng Ustaz Baha di TikTok. Ustaz apa? Ustaz Baha. Yang di TikTok itu. Nggih. Itu kan itu jelaskan tuh bahwa salam terakhir itu adalah pada saat imam assalamualaikum pertama, itu makmum ikut salam. Karena apa? Wajibnya adalah salam yang pertama. Jadi kalau kita salamnya baru yang imam kedua kalau kita ikut salam, itu katanya salatnya nggak sah. Tapi saya baca di online itu yang afdal adalah pada saat imam baca salam yang kedua selesai baru makmum mengikuti. Baru makmum salam pertama dan kedua. Saya tidak tahu videonya, saya nggak nonton videonya. Kalau saya lihat videonya, mungkin saya bisa bisa melihat bagaimana maksudnya. Tapi yang jelas adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum itu salam adalah setelah imam menyempurnakan salam keduanya. Seperti halnya pada umumnya begitu ya. Begitu juga di Mekah, Madinah itu kalau imam salam itu ada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru mubaliknya bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah dengar nggak? Coba lihat di Mekah itu. Buka tayangan sholat di Mekah. Dan itu memang seperti itu. Afdalnya seperti itu. Dan kalau seandainya ada orang makmum salam setelah imam salam pertama, contoh Assalamualaikum. Nah, alaikum. Dia habisnya sholat itu di kalimat alaikum. Assalamualaikum itu akhir wajibnya. Akhir wajib dari sholat. Jadi kalau seandainya ada imam mengatakan Assalamualaikum, lalu makmum Assalamualaikum, sholat makmum sah saja. Kalau kita bicara hukum sah. Cuman pendapat kebanyakan ulama, dan memang itu sebenarnya hukumnya makruh. Dan kalau seandainya si makmum menyamai salamnya imam yang pertama, contoh Assalamu, imam baru sampai kalimat Assalamu, tiba-tiba makmum juga Assalamu, maka salatnya makmum itu batal. Ya, hukumnya batal. Tidak boleh menyamai. Adat dua, tidak boleh makmum menyamai daripada imam. Hukumnya bisa batal salatnya makmum. Pertama yang kita sebutkan tadi, assalamu itu
Kalau imam baru baca assalamu, salam pertama, makmum tiba-tiba assalamu juga, batal salatnya makmum. Yang kedua takbiratul ihram. Sempurnanya yang makmum mengucapkan takbiratul ihram itu adalah setelah takbiratul ihramnya imam sempurna. Allahu akbar kata imam, baru makmum Allahu akbar. Tapi kalau imam baru Allah, makmum Allah, maka salatnya makmum batal. Dua hal ini tidak boleh si makmum menyamai daripada imam. Hukumnya batal. Udah dipaham ya? Nah, itu Oke. Begini. Kita sholat berjamaah ini. Makmum yang di sebelah kanan merasa imam itu baru rakaat yang ketiga. Tapi di belakang imam yakin bahwa imam itu sudah rakaat yang keempat. Ya, terus Yang di belakang imam diam, tapi yang di sebelah kanan subhanallah. Subhanallah. Bagaimana kita yang di belakang imam bahwa kita yakin imam itu betul itu baru rakaat ketiga harus rakaat keempat. sebenarnya pertanyaannya imamnya gimana? Makmumnya. Sebenarnya kalau makmum itu mah gampang aja. Kalau kita yakin imamnya benar, ikutin imam. Nah, imamnya gimana ketika ditegur itu? Lanjut ya. Ya sudah, ikutin Iya. imam. Tapi si makmum yang sebelah kanan ini Biar aja, siapa tahu dia ngelamun. Subhanallah ya. Oh, berarti kita tetap ikut imam. Ikutin imam. Enaknya jadi makmum tuh Berarti begitu. Imam harus yakin dengan pendiriannya. Iya, kalau memang dia yakin pendiriannya itu adalah yang benar. Itu sudah sholat dulu kok, panggil saya ikut. Jadi gini ya, kita kalau kita jadi imam nih ya, kita kalau jadi imam, umpama ditegur makmum, subhanallah. Tapi kita ini merasa benar nih, merasa benar. Kita makmum, imam ini merasa benar, subhanallah. Kita jangan tiba-tiba langsung ngikutin makmum yang ngetawain subhanallah itu, jangan. Biarkan saja dulu. Kalau dia sekali subhanallah, biarkan. Subhanallah 2 kali, biarkan. Tapi kalau ada orang lain nambahin subhanallah orang kedua, subhanallah orang ketiga, berarti kita salah sudah. Jangan ngotot kita. Karena ada yang negur sampai 2 atau 3 orang. Tapi kalau yang negur cuma 1 orang subhanallah, jangan didengerin. Karena kenapa? Bisa jadi yang subhanallah ini yang salah. Akhirnya bingung makmum, akhirnya bingung imam. Apa ini? Nah ya, itu Kalau makmum cuma 1 orang aja. kita tahan dulu. Kita sebagai imam nahan. Ini kalau seandainya kita yakin ya. Kita yakin 4 kok ini, rakaat keempat kok. Kenapa makmum tiba-tiba subhanallah? Apa yang salah ini? Nah ya kan ya? Subhanallah kata makmum, biarin aja. Subhanallah 2 kali dia ngomong, tapi bukan orang kedua. Tapi kalau ada orang kedua, ketiga, nah baru ini kita introspeksi apa yang salah ini. Kan gitu tuh ya. Selesai? Ada lagi? Saya nambahkan masalah salam tadi baru. Ya. Bagaimana kalau sholat jenazah salamnya? Apa tetap begitu juga atau? Ya, tetap salam salam yang kedua setelah salam imam yang kedua selesai baru makmum salam yang pertamanya makmum. Ya. Masalah jenazah, masalah biasa sama semuanya. Lagi pertanyaan sebelum lanjut? Ya. Patokannya semuanya itu di tengah, karena imamnya di tengah. Jadi kalau saf pertama sudah sempurna, sudah penuh, maka makmum saf kedua ini jangan bikin di sana, jangan di ujung-ujung, tapi patokannya di mana imam, di tengah imam. Di sini dia bikin saf kedua sih. Begitu tuh caranya. Karena yang diambil patokan adalah imam. Tapi kalau ada yang di sana, ya biarkan aja. Ya, biarkan saja. Artinya salatnya nggak batal, cuman hukumnya makruh. Yang repot itu ada salafi, saya bilang saja salafi ya. Itu kayaknya paham salafi. Dia itu kalau salat umpama berjamaah nih ya, umpama tiang ini nih, 1 2 3, tiang ini di shop kedua nih ya. Tiang ini di shop kedua. Shop pertama sudah penuh umpama, shop kedua ini ada tiang 1, tiang 2. Mereka tidak mau salat di tiang ini. Mereka bikin salat yang di shop yang ketiga.
Jadi saf yang kedua ini dikosonginnya. Nah, kenapa makruh katanya salat yang ada tiangnya terhalang dengan tiang itu makruh katanya. Saya sih nggak repot-repot, saya bilang kamu pernah berangkat umroh atau berangkat haji? Coba kamu berangkat haji, berangkat umroh, itu Masjid Nabawi tiangnya mah gede-gede tiangnya. Tiangnya gede-gede, 2 kali ini ada tiangnya ini nah. Gede tiangnya itu. Berapa ratus itu tiang yang ada di Masjid Nabawi itu, di Masjid Haram. Nggak ada orang ribut masalah tiang. Nah, kamu ini aneh juga. Sudah nggak usah terlalu diributkan masalah begitu. Nah, jadi biasanya yang seperti itu saya lihat biasanya orang Salafi itu. Nah, tapi ala kulli hal begitulah mereka. Jadi saya nggak usah repot-repot. Jadi kalau ada orang seperti itu saya tanya jawab. Kamu berangkat umrah pernahkah? Berangkat haji pernahkah? Kata saya. Kalau kamu berangkat haji, berangkat umrah, kamu salatnya di mana? Di sana di Masjid Nabawi kah atau di mana? Di Masjid Haram kah atau di mana? Kadang repotnya pas salat di Masjid di Madinah enggak pernah salat di Masjid Nabawi, di hotel aja umpama. Padahal di Masjid Nabawi itu waduh ratusan tiang, mungkin ribuan tiang ada mungkin. Ya enggak sampai lah ribuan, ratusan lah. Ratusan berapa ratus itu tiang. Di Masjid Nabawi tadi gede-gede lagi tiangnya. Masjid Haram gede-gede tiangnya. Tidak ada orang ribut tentang masalah tiang. Ada dulu orang Salafi juga itu, dia pernah WA saya, tapi zaman dulu ini tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2006 2007. Belum ada WA lagi kan ya? Belum ada WA dulu. Masih SMS zaman dulu ya. Ketik rek 003 zaman dulu kan ya. Jadi ada orang Salafi ngirim saya SMS zaman dulu. Apa dia bilang? Orang yang sholat di Masjid At-Taqwa itu semuanya tidak sah sholatnya katanya. Orang yang sholat di Masjid At-Taqwa sholatnya nggak sah semua. Dulu kan ya dari dulu sampai sekarang saya ngajar di Masjid At-Taqwa. Jadi saya tanya kenapa kok tidak sah? Apa alasannya? Katanya sholatnya menghadap kuburan katanya. Kata saya di mana kuburan kata saya. Orang jauhnya kuburan di luar sana kata saya. Nggak repot-repot saya bilang, nggak terlalu banyak dalil ini. Terus saya bilang kamu pernah berangkat umroh kah, berangkat haji kah? Kamu kalau berangkat haji, berangkat umroh, kamu tahu nggak di Masjid Nabawi itu kuburan Nabi, kuburan Sayyidina Abu Bakar, kuburan Sayyidina Umar itu di dalam masjid. Kalau di At-Taqwa itu di luar masjid. Di At-Taqwa itu di luar masjid. Tapi kalau Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bukan lagi di luar masjid, dalam masjid. Orang sholat menghadap kuburan. Tidak ada orang yang di sana mengatakan syirik, bid'ah, tidak ada. Aman-aman saja lah. Kamu ini yang aneh-aneh aja ada saya. Ala kulli hal seperti itulah mereka ya. Baik. Saya ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian sunnah yang berikutnya memegang pegelangan tangan kiri dengan tangan kanan, diletakkan di bawah dada. Ini pernah kita bahas sudah ya. Pernah kita bahas ya. Cuman tidak apa-apa kita ulangin ya. Jadi taruhnya itu di bawah dada, ini dada di atas pusat. Fauqa surah wa tahta sadar, di atas pusat di bawah dada. Jadi tangannya begini. Ini tangan kiri, tangan kanan di sini nih. Telunjuk sama jempol begini. Ya. Nah, jadi begini modelnya. Nah, gini. Nah, gini. Cara memegangnya. Sebagian guru yang ahli tasawuf mereka begini. 1 biji telunjuk di sini. La ilaha illallah. Ini syaratnya. Tapi guru-guru yang di Banjarmasin itu 2 biji begini. Apa di sini? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya ala kulli hal, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Cuman kalau di fikih mazhab Syafi'i begini modelnya. Ya, begini. Dan saya mengambil ijazah salat dari Abu Yasarwani begini caranya. Nah, modelnya begini, diajarkan sama Abu Yasarwani begini. Ya, seperti itu.
Nah kemudian turunnya bersamaan. Jangan kayak ada saya lihat orang di sini. Allah, dia turunnya begini. Dibalik. Wah. Katanya turunnya tuh kanan dulu baru dibalik. Kalau gini kan kiri duluan kan ya. Tapi enggak boleh katanya. Jadi kanan dulu, habis kanan baru dibalik. Kata saya sama juga bohong, tetap kiri juga duluan nyampe. Allah katanya. Kanan, jadi turunnya gini katanya. Cek balik. Enggak tahu di mana ambilannya itu dalilnya tuh. Aneh-aneh aja ya. Pernah lihat ya orang seperti itu salat? Hah? Nah, kalau yang kiri yang begini memang ada pendapat, tapi pendapat itu lemah sekali. Sebaiknya jangan dipakai. Yang begini jangan dipakai pendapatnya. Kalau yang begini ada, ya ini ada yang madzhab seperti ini, ada pendapatnya. Kalau kita lihat di Mekah ada yang begini sholatnya, ada yang di bawah pusat, ada juga ya. Kalau yang di bawah pusat enak, kalau gatal tinggal garuk gitu. Di bawah pusat gini, pernah lihat ya? Ada yang sholatnya berdiri gini, tanpa seperti ini, madzhabnya Imam Malik. Allahu Akbar, tangannya ditaruh begini, di samping kanan kiri. Ya. Jadi ada 4, yang jelas ada 4. Kita madzhab Syafi'i di sini. Kemudian ada yang di dada begini, ada yang di bawah pusat, sama ada yang rata. Ala kulli hal semuanya boleh-boleh saja. Ya, cuma karena kita madzhab Syafi'i, ya di sini taruhnya. Udah ya. Kemudian selanjutnya melihat ke tempat sujud selama dalam keadaan melaksanakan sholat, meskipun yang akan sholat adalah orang yang buta. Jadi walaupun orangnya buta, itu tetap patokan kita melihat ke tempat sujud. Atau di tempat yang gelap, kita sholat gelap-gelapan. Kalau orang sholat qiyamul lail bulan Ramadan biasanya itu gelap-gelapan, supaya lebih khusyuk. Ya, saking khusyuknya nggak bangun-bangun dari sujudnya. Alias tidur, nggak bangun-bangun dari sujudnya. Saya punya murid tuh ada yang kalau subuh Jumat tuh subuh atau apa gitu. Kadang kan lama salatnya kalau subuh Jumat tuh. Sujud dia nggak bangun-bangun. Pas sudah mau salam baru bangun dia. Kemana kamu? Tidur Abu ya katanya. Tidur. Namanya anak-anak kecil masih salatnya. Alhamdulillah. Ya, walaupun orangnya buta, walaupun kita salat di tempat yang gelap, maka tetap pandangan kita ke tempat sujud. Karena melihat ke tempat sujud dapat menimbulkan kekhusyuan dalam salat. Nah, kecuali ada 4 masalah yang kita tidak memandang ke tempat sujud. Ada 4 masalah. Yang pertama ketika membaca lafaz di tasyahud, baik awal atau yang kedua, tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah diangkat telunjuk ini, maka pandangan kita ke telunjuk ini. Karena urat syaratnya ini larinya ke hati. Jadi ketika kita memandang ke sini itu lebih khusyuk hati kita insyaallah. Kedua, ketika melaksanakan sholatul khauf, maka jangan melihat ke tempat sujud. Sholat khauf ini ketika sholat berkecamuk perang. Orang tentara Hamas umpama perang lawan Israel. Jangan melihat ke tempat sujud, lihat ke depan musuh. Ini saking pentingnya sholat tadi ya, walaupun dalam keadaan perang tetap sholat. Tadi saya dikirimin video gitu, cuma saya nggak sempat lihat videonya. Cuma di situ tulisannya bagaimana Israel nggak gentar, ya, tentara orang Yahudi nggak gentar. Tentara Hamas sebelum perang baca Quran dulu. Sebelum perang baca Quran dulu. Luar biasa mereka ya. Ada malam kemarin saya nonton di YouTube. Ada Kang Arman yang di Mekah itu ya. Pernah lihat ya Kang Arman itu ya?
Ya sering lihat ya. Insya Allah nanti Desember saya berangkat umrah lagi, insya Allah tanggal 24. Mau ketemu Kang Ahmad tuh nggak tahu di mana orangnya di Mekah. Manusia kan jutaan. Jadi Kang Arman tuh dia mewawancarai orang Palestina. Baru-baru aja nih dia wawancarain yang mungkin sehari atau 2 hari kemarin. Katanya bagaimana kabarnya orang-orang Palestina dengan keadaannya perang ini. Kata orang Palestina itu ibadah katanya. Perang itu ibadah. Coba luar biasanya ya. Jadi mereka itu gak ada takutnya sama sekali, orang Gaza itu gak ada takut-takutnya. Kita itu lagi ibadah. Perang itu ibadah katanya. Kalau orang Yahudi kan pada lari semua, takut. Nah, kalau orang Palestina ketika terjadi bom bukan takut, malah senang. Mati syahid senang dia. Orang tuanya mati syahid, anaknya semuanya, ya sudah sedih biasa aja, sedih karena kehilangan. Tapi gembira apa? Surga mereka. Makanya mereka sebut kita lagi ibadah. Perang itu lagi ibadah katanya. Luar biasa itu ya. Ada beberapa hari yang lalu saya ceramah subuh. Setelah ceramah subuh kita dikasih makan nasi kuning. Ya. Coba di sini dikasih nasi padang begitu ya. Penuh manusianya ini. Cari sponsor aja gitu ya. Ya sponsor nasi padang begitu kan ya. Acara pengajian dengan Kiai Haji Abdul Muhyidd tentang masalah fikih. Nasi padang gitu kan ya. Sponsor nasi padang itu. Insya Allah tuh banyak yang datang. Tapi enggak tahu niatnya karena nasi padang kah atau karena apa. Jadi setelah acara pengajian makan nasi kuning, banyak orang yang hadir tuh. Kemarin saya pengajian sedikit orangnya. Kenapa? Setelah pengajian nggak ada nasi kuningnya. Jadi sedikit orangnya. Kata saya ini nggak ada nasi kuning, pantasnya sedikit manusianya. Jadi makan nasi kuning, ada jamaah saya bilang gini katanya, Pak katanya, ada apa? Itu saya dengar katanya tentara Hamas itu mereka merekrut tentara tentara sukarelawan, artinya apa namanya itu bahasanya? Ya sukarelawan ya. Siapapun boleh menjadi tentara. Tapi syaratnya ada 2. Apa itu? Dia dengar juga dari orang atau dia baca. Ada 2 syarat katanya kalau mau jadi relawan tentara Hamas. Kata saya apa syaratnya? Yang pertama katanya hafal Quran. Yang kedua nggak boleh punya hutang. Makanya katanya tentara Hamas tuh nggak mau ngambil tentara dari Indonesia. Lah kenapa? Banyak hutang katanya. Orang Indonesia itu kredit aja. Bahkan baru lahir aja di Indonesia hutangnya sudah 20 juta. Baru lahir sudah punya hutang 20 juta. Hutang apa? Hutang pemerintah katanya. Makanya tentara Hamas itu katanya di sana mereka 2 syaratnya tadi. Dan mereka nggak punya hutang. Kenapa? Karena siapa yang mau bantu silakan, tapi nggak pakai syarat-syaratan. Membantu tanpa syarat. Kalau ada orang saya bantu ini dengan syarat ini, syarat itu, nggak mau dia. Kenapa? Karena kalau syarat-syarat itu berarti punya hutang. Kalau mau bantu, bantu saja. Mau bantu makanan, minuman, mau bantu persenjataan, silakan. Tapi tanpa syarat. Tanpa syarat. Kenapa tadi kita ke situ yuk? Larinya. Salat khauf. Ya, ketika berkecamuk perang itu tidak dianjurkan menghadap ke tempat sujud, tidak dianjurkan melihat ke sujud, lihat ke musuh. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, insyaallah bulan Desember nanti insyaallah saya nih, kalau jadi ya, insyaallah. Ketika menghadap Ka'bah, hal ini menurut pendapat Imam Mawardi, Imam Ruyani. Kalau kita sholat di depan Ka'bah berpapasan dengan Ka'bah maka pelototi Ka'bah itu. Tapi menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i tetap melihat ke tempat sujud. Namun saya pribadi tidak.
Saya pribadi kalau salat di depan Ka'bah saya nggak pasti menatap Ka'bah. Dan saya berusaha kalau salat itu mencari Ka'bah. Nah repotnya sekarang ini, kita repotnya saat ini ya, enggak tahu nanti kalau 2030, karena katanya 2030 itu semua bangunan di area Masjidil Haram sudah rampung semua. Jadi normal semuanya. Kalau sekarang ini kalau kita mau masuk ke areal tawaf itu mesti orang yang pakai kain ihram. Kalau pakaian biasa nggak bisa, kecuali ya petugas-petugasnya. Jadi kalau kita mau ke sana, pura-pura saja pakai kain ihram. Artinya kita pura-pura saja kita mau tawaf. Kalau perempuan bebas, perempuan bebas. Kalau laki-laki kita mau masuk pakai kain ihram. Nah, juga kalau mau turun sampai ke Ka'bah sana jauh banget itu. Saya jauh. Nah, hotel saya itu biasanya di daerah WC 3 sebelah kanan. Kalau kita turun dari Masjidil Haram, WC 3 sebelah kiri. Jadi ini Tower Zamzam. Kalau di sini Mispalah, di sini Ajiat. Nah, saya di WC 3, saya ke sini. Dekat sekali, cuman paling 150 sampai 200 meter. Jadi kalau saya turun ke masjid itu enggak langsung, bukan duluan. Tapi kalau sudah selesai adzan, baru saya turun. Saya turun dari hotel. Kenapa? Karena ketika sudah mau qomat, kita langsung naik ke atas. Itu kita langsung posisi di depan Ka'bah, ngelihat Ka'bah. Tapi kalau kita turun duluan, kita diarahkan sama polisi jauh, sana katanya. Jadi mutarnya jauh banget itu. Masuk ke dalam. Tapi kalau sudah mau qomat, baru naik, dia kan ada naik ke atas ini, ke Masjidil Haram itu. Saya naik ke atas itu. Sampingku Masjidah Raja Salman. Nah itu, betul. Saya di belakang itu rumahnya Raja Salman itu. Ya, jadi tinggal naik begitu. Tapi sudah mau qomat, Allahu Akbar, baru dibuka gerbangnya, tinggal ampar sejadah atau langsung salat, lihat Ka'bah. Ya. Nah saya pernah waktu itu pertama, nggak tahu strateginya. Jadi sebelum adzan sudah jalan duluan masuk. Oh jauh, diarahkan masuk ke dalam. Akhirnya kita pulangnya lambat. Nah, ya karena kan manusia banyak. Oh jadi saya bilang kita turunnya kita akalin aja. Sudah orang adzan selesai, baru kita turun. Jalannya santai saja. Santai, sudah mau qomat, baru kita naik sudah mau qomat nih. Pas dia qomat dibuka gerbangnya nih semuanya. Baru kita langsung sholat di depan Ka'bah, pas di atas tuh, depan Ka'bah. Ngelihat Ka'bah dari atas. Begitu tuh ya. Nah, secara pribadi saya terus terang kalau sholat di depan Ka'bah, terpesona dengan Ka'bah itu, keindahan Ka'bah tadi. Suasana yang begitu tidak bisa pernah membosankan kita. Bahkan baru kita pulang dari umrah, baru sehari menginjakan tanah di Balikpapan, sudah terbayang, kepingin berangkat lagi lah. Itu unik, luar biasa. Kerinduan yang tidak ada obatnya, kecuali cuma satu, pergi ke sana lagi. Dan orang yang pergi ke sana nggak pernah jerak, pasti datang lagi ya. Dan berapa banyak orang yang ke sana itu meminta kepada Allah mudah-mudahan bisa mati di masjid di Madinah atau di Mekah ya. Kalau di Madinah bisa dikubur di Baqi', di Mekah bisa di Ma'lah. Saya pun terus terang kalau pribadi, Allah mudah-mudahan bisa meninggal di sana lah. Artinya dikubur di sana begitu ya. Karena suatu kehormatan bisa meninggal di Baqi' dan satu kehormatan juga bisa meninggal di Ma'lah tadi. Jadi yang ketiga, kita tidak memandang ke tempat sujud, yaitu pada saat kita berada di depan Ka'bah. Ini menurut Imam Mawardi dan Imam Ruyani, dan ini yang saya pegang. Walaupun ada sebagian ulama tetap melihat ke tempat sujud. Ya. Kemudian yang keempat, ketika di depannya terdapat Nabi Muhammad SAW, menurut sebagian ulama dan menurut pendapat yang paling kuat mazhab Imam Syafi'i tetap melihat ke tempat sujud. Ini kalau seandainya orang bisa melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung, ya qadatan, umpaman ya. Tapi susah makom ini. Hanya orang wali-wali yang sudah makomnya tinggi yang bisa melihat Nabi secara langsung.
ya. Jangankan secara langsung, di antara kita saja mungkin banyak yang belum pernah mimpi Nabi. Padahal dianjurkan berusaha kita semaksimal mungkin agar bisa bermimpi dengan Nabi walaupun sekali seumur hidup. Dan kalau di atas umur 40 tahun itu belum juga mimpi Nabi, aduh, periksa kita punya semua ibadah, periksa kita punya akhlak, periksa kita punya apapun juga. Usahakanlah ya, berusaha semaksimal mungkin bisa mimpi Nabi. Ya, apalagi sudah di atas 40 tahun itu berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena janjinya Nabi luar biasa. Man yarani fil manam sayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku, kata Nabi, dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan nyata, dalam keadaan bangun. Dan itu yang kita harapkan kalau kita mimpi Nabi ketika tidur. Insya Allah yakin kita akan bertemu dengan Nabi secara yaqadhatan, secara bangun. Yang pastinya itu nanti di akhirat. Yang pastinya kita bisa melihat Nabi di akhirat. Kalau sudah bisa melihat Nabi, aman sudah. Pasti syafaat Nabi dapat itu, pasti. Nah, berusaha semaksimal mungkin ya untuk mimpi Nabi itu. Walaupun ada orang yang tidak meyakini itu, orang-orang salafi kan tidak meyakini, oh tidak ada mimpi Nabi itu, tidak ada, bohong-bohong. Ya mereka memang tidak percaya. Tapi ada satu salafi ya, Ustadz Khalid Basalamah. Dia cerita itu dalam videonya. Katanya saya pernah mimpi Nabi katanya. Dia percaya itu. Saya pernah mimpi Nabi katanya. Padahal kan dia salafi. Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa dia katanya saya pernah bisa mimpi Nabi, dan dia yakin itu Nabi? Karena saya sering membaca sejarah Nabi. Jadi kan kalau dia ceramah itu kan banyak sirah nabawiyah kan ya. Ceramah-ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Saya pribadi senang kalau dia berceramah tentang risalah sirah nabawiyah, saya senang. Saya mendengarkannya karena yang dia sampaikan itu adalah dalil-dalil yang memang konkret kesahihannya. Sirah nabawiyah, sirah yang asli. Dia bilang, saya sering baca sirah nabawiyah, saya yang ceramah sirah nabawiyah. Waktu itu saya mimpi Nabi Muhammad. Dan luar biasa, wajahnya Nabi Muhammad itu dekat dengan saya. Sampai saya mencium beliau punya napas itu. Napas beliau itu saya mencium baunya. Saking dekatnya Nabi dengan saya waktu itu. Khalid Basalamah. Kalau anda percaya coba buka di YouTube-nya. Ustadz Khalid Basalamah mimpi Nabi. Itu keluar tuh videonya itu. Walaupun sebagian orang-orang salafi anda percaya, anda ada dan sebagainya. Nah, maka berusahalah kita untuk bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umpamanya ada orang punya makam tinggi di hadapan Allah Ta'ala, sampai Allah bukakan hijab antara dia dengan Nabi Muhammad, dan ketika dia salat dia melihat Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Maka di sini kata ulama sebagian kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang diberikan izin melihat Nabi Muhammad pada saat salat, maka tetaplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala kulli hal. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap ke tempat sujud, sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi, ij'al basaraka haitsu tasjudu. Jadikanlah pandanganmu itu ke tempat sujud ketika engkau melaksanakan salat. Nah, kemudian adapun penjabarannya lagi ya tentang masalah memandang ini ya. Di sini ada 4 pendapat, ada 4 bahagian ya. Kalau kita dalam posisi berdiri ini ya, maka kita memandang ke tempat sujud. Ini sepakat ulama. Kalau kita posisi berdiri memandang ke tempat sujud, kecuali yang 4 masalah tadi itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita posisi ruku, kita memandang jari-jari kaki. Ya, ini saya sudah sampaikan ini. Ya, kalau kita dalam posisi ruku, kita memandang jari-jari kaki. Tapi pendapat sebagian ulama tetap ke tempat sujud. Yang ketiga, pada posisi sujud. Pada posisi sujud, pandangan mata kita kemana? Ke
ke hidung. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap ke tempat sujud. Nah, dalam masalah ini fleksibel saja. Ruku kita mau ke kaki boleh, mau ke tempat sujud boleh. Waktu sujud memandang juga fleksibel. Kita mau ke tempat sujud boleh, mau ke hidung juga boleh. Kemudian yang keempat, tak kala kita posisi duduk. Posisi duduk ini juga ada beda pendapat. Sebagian mengatakan ke paha, sebagian mengatakan ke tempat sujud. Makanya ada kalau orang sholat nih ya, ini sering orang nanya sama saya, guru, saya waktu sholat duduk itu ada di samping saya tuh orangnya begini-gini, nah tangannya nah, jarinya begini-gini. Saya mau nggak mau terpandang itu, buyar saya konsentrasi saya. Lah kenapa? Karena memang gini ya, tanpa kita sadari, terkadang pada saat kita duduk, pandangan mata kita ini seakan-akan dia nunduk sedikit ke tempat ke paha kita. Coba rasakan nanti sholat ya. Tanpa kita sadari, itu tiba-tiba pandangan kita itu langsung ke ini, kemana? Ke paha. Ke paha kah, ke tangan kah? Yang penting di paha sini nih. Tanpa kita sadari tiba-tiba kita ngeliat begini. Makanya di sini ada beda pendapat. Nah, cuman sebagian ulama mengatakan tetap ke tempat sujud. Tapi kalau seandainya kita duduk, tiba-tiba arah pandangan kita ke mana? Ke paha, ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu tidak menjadi makruh karena sebagian ulama ada yang membolehkan ketika duduk pandangan mata ke paha tadi. Cukup dulu ya, nanti kita sambung insyaallah. Ada keberangkatan umrah tanggal 30 November. Ada juga keberangkatan tanggal 24 Desember 2023 dan juga ada keberangkatan tanggal 15 Januari 2024. Harganya 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Sudah dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang berminat berangkat, maka segera mendaftar. Kemudian ada juga haji furada. Ini dua harga. Yang pertama harga ekonomis 185 juta bintang 3 30 hari lamanya dan 195 juta bintang 5 hotelnya dan juga harinya selama 30 hari. Siapa tahu ada yang berminat maka segera mendaftar dan insyaallah kita akan menjembatani niat para jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.